Your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Our bump-in was meant to be 11 a.m. We are 6 hours behind. Our semi-trailer truck is 120 miles away. It's 6:40. The stage, you could say, is set. Anything that could have gone wrong has gone wrong. You needn't all be stressed. Now 7:06 p.m. We're gonna move fast. We're gonna get this thing going in about 45 minutes to an hour. Everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the roads and certainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just Puji nama Tuhan, shalom anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan yang sudah Tuhan beri. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki oleh Allah dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari ini banyak orang yang bersungut-sungut tentang keadaan, tetapi kita percaya kita dalam kendali Tuhan, kita dalam perlindungan Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang ya Bapa pada malam hari ini menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau bawa ucapan syukur kami yang terbaik, sebab kami percaya Engkau Tuhan Allah yang pegang seluruh hidup kami. Biar Engkau berkarya, biar Engkau berkuasa dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika
Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bawa pujian kita yang terbaik bagi nama naikkan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Syukur
kepadamu. Engkau Allah yang luar biasa. Kami memuji, kami menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dia Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan Allah yang selalu memegang seluruh hidup kita. Bahkan di situasi seperti ini pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita mengucap syukur, kita bangga punya Tuhan Allah seperti Dia. Yesus, Yesus, kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat pelindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat pelindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat pelindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang bersama-Mu. Kami percaya Tuhan, iman kami tetap teguh, iman kami tetap kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
bersyukur. Engkau tempat pelindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan kepada Tuhan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat pelindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Hey, welcome everyone. Shout out to you from here and welcome home to you again. And we want to say that we glad to see you again for tonight. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir dan baru pertama kali bergabung bersama dengan kita melalui online service ini, we want to say welcome to you too. Dan we are so glad setiap kali kita bisa berkumpul bersama-sama dimanapun kita berada. You know what guys? Di dalam pandemi yang terjadi dan segala hal yang buruk yang terjadi, ada satu hal yang betul-betul kita syukuri, bahwa kita bisa berhubungan dan bisa tetap dekat di dalam kondisi yang terjadi melalui online dan melalui berbagai hal manapun. Dan anyway, malam hari ini teman-teman, kita akan diberkati oleh sesuatu yang akan dibagikan oleh seorang hamba Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dalam beberapa minggu ini kita belajar bersama-sama tentang sebuah tema, yaitu Unchanging, di mana kita belajar bersama-sama akan sebuah kebenaran yang mengubahkan kehidupan kita dan bawa pertumbuhan adalah sesuatu yang kita perlu sengaja dan fokuskan dalam kehidupan ini. So let's prepare our heart, take our notes, dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati dan membangun kehidupan kita pada malam hari ini. Let's pray together. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, dan kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, dan jiwa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin kami Tuhan, dan kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan untuk berbicara, untuk mendengar akan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah rencana-Mu dan firman-Mu Tuhan membangun dan membuahkan buah-buah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi pada hari ini. Kita akan mempelajari satu bagian daripada kebenaran Tuhan, yaitu tentang nama Yesus. Silakan teman-teman melihat di layar. Di situ saya tunjukkan nama Yesus di dalam bahasa asli Ibrani, yaitu Yeshua. Ya, ini adalah hal yang sangat menarik sekali, karena nama Tuhan Yesus seharusnya, karena beliau dilahirkan sebagai orang Yahudi, adalah nama ini, nama Yeshua. Dan kemudian oleh orang-orang Romawi dengan budaya Yunani, mereka menyebut dia dengan nama Yesus. Dari kata Yesus inilah sebenarnya kita mendapatkan Yesus. Ya. Nah, sementara penggunaan kata lain yang cukup populer pada masa awal kekristenan adalah penggunaan kata Aramaik, yaitu beliau dipanggil dengan nama Yesu atau Iso. Ya, ada teori yang berkata bahwa kemungkinan besar saudara-saudara kita yang beragama Islam mengenal dia sebagai Isa Al-Masih Ibn Maryam itu karena mendapatkan pengaruh dari gereja Koptik Syria yang menggunakan bahasa Aramaik yang menyebut dia dengan nama Iso.
Dari Iso menjadi Isa. Itu ada teori seperti demikian. Nah teman-teman, nama Yesus adalah nama yang sangat berkuasa. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, di situ dikatakan dengan cukup jelas bahwa para rasul ini backgroundnya ya, mereka pada saat itu sedang berbicara kepada para pemimpin bangsa mereka. Mereka adalah orang-orang, para pemimpin ini adalah orang-orang yang berasal dari keluarga yang terpandang, keturunan aristokrat, mungkin kita bisa berkata begitu. Mereka punya pendidikan yang tinggi sekali, dan mereka ini adalah para ahli Taurat. Mereka secara politis punya kekuasaan besar. Sementara para rasul yang pada saat itu dibawa ke depan para pemimpin Yahudi ini tak lebih daripada kelompok nelayan dari Galilea. Ini adalah hal yang luar biasa. Namun para rasul berani mengucapkan kalimat deklarasi yang begini luar biasa. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita manusia ini dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain. Nah teman-teman, begitu dahsyatnya nama Tuhan Yesus ini. Hanya di dalam nama Dia kita manusia bisa mendapatkan keselamatan. Sekali lagi, mari teman-teman melihat di layar. Di situ saya mencantumkan juga sebuah perbandingan yang sangat menarik. Sebenarnya nama Yesus atau Yeshua itu adalah nama yang sama dengan nama Yosua. Yosua itu pada bahasa Ibraninya adalah Yehosua. Yehosua ini adalah Yosua yang melanjutkan kepemimpinan bangsa Israel sesudah Nabi Musa meninggal. Yosua inilah yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Yosua inilah yang memimpin bangsa Israel untuk melawan keturunan raksasa. Yosua inilah yang merontokkan tembok Yeriko, yang berperang untuk merebut kota demi kota, wilayah demi wilayah, merebut tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham bagi keturunan Abraham. Pahlawan iman inilah. Yosua sendiri sebenarnya punya arti yang luar biasa. Nama Yehosua atau Yosua itu artinya adalah keselamatan. Jadi engkau mengenal Yosua, maka engkau mengenal keselamatan. Nah teman-teman, memang kita ada kita sekarang di zaman ini terpengaruh oleh kebudayaan Barat yang cukup pengaruhnya cukup besar ya. Nah jadi budaya Barat itu sangat terkenal William Shakespeare. Nah di dalam salah satu karangan dramanya dia itu ada yang pernah dia mengucapkan satu kalimat yang menjadi terkenal, yaitu what's in a name? Apa sih artinya sebuah nama? Ya, teman-teman, itu tidak berlaku bagi bangsa Yahudi. Itu tidak berlaku bagi bangsa Ibrani. Di dalam konteks zaman ini itu tidak berlaku. Bahkan sampai sekarang pun itu tidak berlaku. Karena sama seperti kita orang Indonesia juga sama. Setiap kali anak mau punya anak, selalu dicarikan dulu namanya. Bagi bangsa Timur juga begitu. Bangsa Korea, bangsa Tionghoa, bangsa Jepang juga begitu. Nama itu punya makna. Nama itu begitu penting. Nama itu adalah ada doa, ada harapan. Bahkan ada yang melihat itu sebagai nubuatan di dalam masa depan. Jadi nama itu sangat amat penting. Itulah yang diharapkan manusia itu jadi, begitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, nama Yehosua itulah yang kemudian di dalam masa Bait Suci yang kedua, yaitu sesudah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, dibangun kembali. Nah, di dalam masa periode Bait Suci yang kedua ini telah diketahui oleh para peneliti bahwa bangsa Israel itu punya kecenderungan untuk menyingkat kata. Dari kata Yehosua itu kemudian kehilangan dua huruf, ya H-O gitu ya, Hafa gitu. Sehingga kemudian disingkat menjadi Yesua.
Yehosua menjadi Yeshua. Nah, teman-teman, inilah yang kemudian menjadi nama Yesus. Bagaimana ceritanya terjadi nama Yesus ini? Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 1, maka dikisahkan pada saat itu Yusuf lagi pusing ya. Dia bertunangan dengan Maria, dan Maria ini seorang gadis yang masih perawan, dan kemudian ternyata Maria sudah hamil sebelum mereka menikah. Maka dikatakan bahwa Yusuf itu merencanakan untuk menceraikan Maria diam-diam. Pada saat dia mempertimbangkan rencananya tersebut, malaikat Tuhan datang kepada dia dalam mimpi. Dan malaikat Tuhan beritahu, dia tidak boleh menceraikan Maria. Karena bayi yang ada dalam kandungannya itu adalah kuasa daripada Allah sendiri, karya Roh Kudus. Dan bahkan malaikat Tuhan memberitahukan kepada Yusuf, kalau bayi itu lahir, maka nama bayi itu sudah diberikan oleh Allah sendiri, yaitu Yeshua, Yesus. Dan makna Yesus itu pun dijelaskan oleh malaikat Tuhan. Dikatakan di dalam Matius 1 ayat yang ke-21, dikatakan Yesus itu artinya adalah Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sejak masih dalam kandungan, malaikat Tuhan sudah kasih tahu, bayimu ini akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itulah nama Yesus. Itulah arti nama Yesus. Indah sekali. Di dalam kitab Filipi 2 ayat 9 sampai 11 dijelaskan mengapa nama ini begitu berkuasa. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 itu berbunyi demikian. Allah sangat meninggikan dia, yaitu Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Wow. Di langit, di atas bumi, di bawah bumi. Bertekuk lutut. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapa memberikan nama yang begitu hebat. Nama di atas segala nama. Supaya segala yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, bertekuk lutut kepadanya dan mengaku dia sebagai Tuhan. Kenapa demikian? Kalimat berikutnya penting. Bagi kemuliaan Allah Bapa sendiri. Jadi ini semua sudah ditetapkan oleh Bapa. Ini semua adalah desain Bapa. Engkau tidak mau menerimanya, sama saja engkau sedang memberontak kepada kehendak Bapa. Ini masalah besar. Bagaimana tidak masalah besar? Karena 1000 tahun sebelum Kristus lahir, Bapa sudah berbicara kepada dan melalui Daud. Sebuah tema yang sama yang ada dalam hatinya dia. Daud kemudian menuliskannya di Mazmur pasal 110. Mari kita bacakan satu ayat ini. Mazmur 110 ayat 1. Kita tahu persis ini adalah Mazmur ditulis Daud. Kenapa? Karena dia mencantumkannya. Perhatikan. Di sini dikatakan kata-kata pertama, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara-saudara sekalian, luar biasa sekali. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 22 mengajak para Farisi berdiskusi mengenai ayat ini. Tuhan Yesus bertanya, menurut pendapatmu Mesias itu anaknya siapa? Dan kemudian para Farisi mengulang pengetahuan yang sudah mereka biasa tahu. Mereka berkata, oh itu adalah anak Daud. Lalu Tuhan Yesus membuka Mazmur pasal 110. Dan dia berkata, bagaimana caranya Mesias itu anak Daud? Kalau Daud sendiri mengakui bahwa Mesias itu adalah tuannya dia. Oh, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ini adalah sebuah janji yang luar biasa. Bahwa Mesias itu sebenarnya adalah Tuhan. Yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan, Yahweh, Bapa kita ini, berkata kepada Sang Mesias ini, duduklah engkau di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu tunduk kepadamu. Saudara-saudara sekalian,
Ini semua adalah desain dari Bapa. Dia menghendakinya demikian. Mari kita lanjutkan perenungan dari kitab Filipi tadi. Saudara-saudara sekalian, sebelum ayat Filipi yang tadi kita baca, bagaimana Tuhan memang sengaja, Bapa memang sengaja meninggikan Yesus dan memberikan kepada dia nama di atas segala nama. Itu diberikan alasannya. Mengapa Bapa melakukan demikian? Di dalam Filipi pasal 2 ayat 6-9 ada tertulis demikian. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara-saudara sekalian, ada kualitas pribadi yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa dia itu sebenarnya ada di dalam kesetaraan dengan Allah. Namun dia tidak memandang kesetaraan itu sebagai sesuatu hal yang harus dia pertahankan. Dia rela untuk mengosongkan dirinya. Dia rela untuk menjadi seorang hamba. Bahasa aslinya itu bukan hamba, tapi doulos. Doulos itu lebih tepat diterjemahkan sebagai menjadi seorang budak, yaitu mengambil rupa seorang manusia. Sudah seperti itu, masih taat lagi sampai dia mati. Kemauan Tuhan Yesus seperti ini. Itu yang membuat Bapa begitu meninggikan dia, begitu menghormati dia. Saudara-saudara, itu seharusnya menjadi sebuah teladan buat kita orang Kristen. Ya. Saya tahu bahwa manusia itu kalau dari bawah mau naik ke atas semua mau. Tetapi kalau sudah di atas, ada yang mau turun ke bawah. Sulit sekali, itu adalah keadaan kedagingan kita. Tetapi ayat ini senantiasa mengingatkan kita. Ingat, kemuliaan itu justru bukan tercapai ketika kita naik ke atas. Tetapi kemuliaan itu justru tercapai ketika kita mau turun ke bawah. Nah, teman-teman, hendaknya ini selalu menjadi ingatan-ingatan buat kita. Tuhan Yesus sendiri meneguhkan ini ketika dia berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat 23. Tuhan Yesus berkata, kamu itu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Bahkan kalau kita membaca dalam diskusi pribadi, pembicaraan pribadi yang terjadi antara Tuhan Yesus dengan Bapa, yang Tuhan izinkan supaya itu dicatat dalam kitab Injil menjadi kesaksian buat kita, yaitu Yohanes pasal 17 ayat 4-5. Di situ ada suatu pernyataan yang mengajarkan kepada kita, mengungkapkan kepada kita siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu. Di situ Tuhan berkata kepada Bapa, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat ini membuat sangat sulit sekali buat orang Kristen untuk berkata bahwa Yesus Kristus itu hanyalah manusia biasa. Tidak mungkin ada manusia yang berani berkata seperti ini, atau bahkan bisa berkata seperti ini kepada Allah semesta alam. Tidak mungkin. Dia bahkan berkata, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kristus sudah ada sebelum dunia ada, dan dia berdiri di depan Allah dengan kemuliaan yang dia miliki di depan Allah. Namun perhatikan bahwa Filipi memberikan kesaksian kepada kita, bahwa meskipun dalam keadaan demikian, Kristus memandang ada hal yang lebih penting, sedemikian pentingnya, sehingga dia mau let go itu semuanya. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang sedemikian penting? Apa yang sedemikian penting? Sampai Tuhan mau mengosongkan diri, menjadi seorang budak, bahkan tidak cukup, masih diturun lagi, disiksa sampai mati. Kenapa demikian? Saudara-saudara sekalian, mari kita merenungkan kembali mengenai apa yang sudah dikisahkan di dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu diungkapkan oleh kitab Ibrani di Perjanjian Baru. Sebenarnya adalah sebuah kiasan, sebuah perumpamaan, sebuah gambaran tentang realita rohani. Nah, teman-teman sekalian,
Di kitab Taurat itu sudah dijelaskan. Tuhan berkata, Tuhan menetapkan, barang siapa mau datang kepada dia, mau berdoa, mau membawa masalah, mau bicara kepada dia, maka orang itu tidak boleh datang dengan tangan kosong. Kenapa demikian? Karena manusia itu berdosa. Dan Allah itu Maha Kudus. Kalau yang berdosa mendatangi yang Maha Kudus, maka yang berdosa seketika itu juga akan mati. Oleh karena itu, teman-teman, hukum Taurat memberitahukan bahwa manusia itu harus datang dengan membawa korban. Korban-korban ini diberi nama seperti korban penghapus salah, korban penebus dosa, korban keselamatan. Ini semuanya ditetapkan supaya orang itu tidak mati. Kenapa demikian? Karena natur keadilan dari Allah yang Maha Kudus tersebut. Hukum Taurat juga menetapkan seperti kita baca di dalam Ulangan pasal 19 ayat 21b. Sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Itu adalah sebuah prinsip keadilan. Nah, saudara-saudara sekalian, Allah tahu tentang prinsip keadilan ini. Allah menetapkan prinsip keadilan ini. Dan ketika manusia berdosa datang kepada dia, tidak bisa tidak. Dosa itu harus dibayar. Dan dosa itu dibayar dengan nyawa manusia. Oleh karena itu, kalau manusia itu tidak diambil nyawanya, maka nyawa harus diganti dengan nyawa. Dan oleh karena itu, mereka harus membawa korban persembahan. Korban penghapus salah mereka. Korban penebus dosa mereka. Korban untuk keselamatan mereka. Semua hukum Taurat ini sebenarnya diberikan Tuhan untuk menjadi persiapan, menjadi sebuah kiasan, menjadi sebuah ilustrasi tentang kebenaran rohani yang Bapa mau tunjukkan, Bapa mau berikan di dalam Yesus Kristus. Nah, teman-teman sekalian, di dalam kitab Ibrani 9 ayat 22-23 dinyatakan begini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Segala sesuatu dalam hukum Taurat disucikan dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Karena segala sesuatu ini adalah gambaran tentang apa yang terjadi di surga. Dan itu harus ditahirkan, dikuduskan, dibersihkan, disucikan dengan darah. Prinsip keadilan tadi. Maka Yesus menyadari tentang hal ini. Teman-teman masih ingat? Tuhan pernah berkata dalam Matius pasal 5 ayat 17. Tuhan Yesus sendiri berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Atau kita para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di dalam diri Tuhan Yesus, di dalam kehidupannya, di dalam pengajarannya, di situ terjadi penggenapan paling utama tentang kebenaran hukum Taurat tersebut. Teman-teman bisa melihat gambar di layar sekarang? Saya yakin banyak di antara Anda tahu itu adalah satu bagian daripada film The Passion of Christ. Film itu dibuat dengan penelitian yang sangat teliti. Dan teman-teman, apa yang kita lihat di situ itu adalah gambaran apa yang kemungkinan besar terjadi pada diri Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Tuhan memutuskan untuk menjadi pengganti kita. Nyawa ganti nyawa. Kita yang berdosa seharusnya kita dihajar seperti demikian. Tetapi Tuhan berdiri di depan kita dan dia menerima apa yang seharusnya menjadi bagian kita. Dia menerimanya dan tubuh dia yang harus dihancurkan. Kenapa demikian? Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14-15 dijelaskan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut, yaitu kita. Saudara-saudara sekalian, karena Yesus mau menolong manusia, maka dia pun mengambil keberadaan kita.
Bahkan dikatakan dia menjadi sama dengan kita dan mendapat bagian dalam keadaan kita. Kita lapar, dia pun bisa lapar. Kita haus, dia pun bisa haus. Kita kelelahan, dia pun digambarkan dengan jelas dalam Injil. Dia pun bisa mengalami kelelahan. Dia pun dicobai, tetapi Alkitab berkata, dia tidak berdosa. Tidak sama seperti kita. Kita berdosa. Tuhan Yesus mengalami pencobaan seperti kita, tapi Tuhan Yesus tidak berdosa. Teman-teman, John Calvin pernah menceritakan sebuah ilustrasi yang sangat menarik. Dia berkata begini, iblis itu melihat Yesus itu begitu rapuh. Iblis itu berpikir, wah, ini utusan dari Allah yang Maha Kudus, saya bunuh. Maka iblis mengorganisasi upaya pembunuhan Yesus, dan sungguh ternyata Yesus berhasil dibunuh. Tetapi yang tidak disadari oleh iblis, bahwa sebenarnya ini adalah sebuah desain, sebuah rencana dari Allah sendiri. Dia yang pikiran dan jalannya adalah jauh lebih tinggi dari seperti langit dari bumi dibandingkan kita maupun dibandingkan setan. Setan tidak menyadari bahwa begitu Yesus turun ke dalam kerajaan maut, maka dia mengambil kuasa maut itu. Sehingga ketika dia bangkit kembali, maka kita tahu bahwa dia memegang kuasa atas maut di tangannya dia. Dia bisa datang dan dia bisa bangkit daripada kematian, dan tidak ada yang terjadi apa-apa pada dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, ketika iblis kehilangan kuasa atas maut, maka kita bebas. Kita tidak perlu lagi dikuasai ketakutan akan maut, karena Tuhan yang memegang maut itu. Dia memegangnya. Saudara-saudara sekalian, John Calvin berkata, ini ibarat seperti manusia yang melemparkan kail ke dalam sungai. Ikan itu melihat di ujung kail itu ada umpan yang begitu menarik, begitu lemah, begitu tak berdaya. Dan maka ikan itu mengejar, mereka makan. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia makan, kail itu terikat, tertancap pada mulut ikan itu. Dan begitu ikan itu makan kail itu, maka nyawa dia sudah di tangan yang memegang kail itu. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi di sini. Tuhan Yesus mengambil rupa darah dan daging, mengambil rupa manusia, dan kemudian apa yang terjadi? Iblis tertipu, dan akibatnya kuasa maut direbut dari dia, dan sekarang ada di tangan Tuhan kita. Terlebih lagi, di dalam ayat yang ke-16 dan yang ke-17 ada tertulis begini, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Tuhan Yesus menjadi seperti kita, disamakan seperti kita. Dia menerima segala macam beban yang kita terima. Dia dicobai sama seperti kita. Dia mengalami masa-masa sulit seperti kita. Dengan demikian, dia memahami kesulitan-kesulitan kita. Maka dia bisa menjadi imam kita, yang berdiri di depan kita menghadap kepada Bapa. Tugas imam sesuai dengan hukum Taurat adalah yang mewakili umat datang menghadap Bapa, mengucapkan doa-doa dan permohonan, membawa korban persembahan untuk mentahirkan umat yang datang kepada Bapa. Itulah tugas dari imam. Dan Tuhan Yesus menjadi imam kita. Dia berdiri di depan Bapa dan untuk menyampaikan permohonan-permohonan kita dan kebutuhan kita. Dialah yang menjadi korban penghapus salah kita, korban penebus salah kita, korban keselamatan kita. Dengan demikian, maka Bapa tidak melihat dosa kita, tetapi melihat kebenaran Kristus, pengorbanan Kristus, dan menerima kita. Oh, wonderful, wonderful. Saya seringkali di dalam chat-chat di media sosial itu banyak yang mencemooh Yesus. Tuhan macam apa kok begitu lemah? Tuhan macam apa kok bisa mati? Tuhan macam apa kok sampai menjerit? Dan segala macam. Mereka tidak tahu. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, merendahkan diri, mengambil rupa kita, kelemahan kita, yang ilahi, yang maha besar, mau menjadi seperti kita. Kenapa? Karena dia mau menolong kita.
sekarang Dia bisa menolong kita. Ada juga yang pernah berkata, saya pernah mendengar sebuah rekaman di YouTube, dia berkata bahwa tidak mungkin masuk akal. Mana bisa satu orang kok untuk menyelamatkan seluruh umat manusia? Tidak masuk akal. Alkitab sudah menjawab hal itu. Di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 17 ada tertulis begini. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Itulah kebenaran dan itulah keadilan Allah. Karena dosa Adam, kita ada di bawah perbudakan dosa. Dan karena dosa, kita akan mati. Tetapi karena ketaatan satu orang, kebenaran satu orang, yaitu Yesus Kristus, maka seluruh umat manusia pun bisa dipulihkan kembali. Relasi dengan Tuhan bisa dipulihkan kembali. Yesus menjadi pendamai. Dan oleh karena itu, karena dosa satu orang, maut masuk ke dalam seluruh dunia. Maka oleh kebenaran satu orang, keselamatan pun bisa datang kepada seluruh manusia. Inilah keadilan dan kebenaran Allah. Saudara-saudara sekalian, sesudah Kristus melakukan segala hal ini, bahwa Dia menggenapi apa yang dikehendaki oleh Bapa, yaitu yang menginginkan kita semua diselamatkan. Dia mau rela berkorban sedemikian rupa, maka dikatakan Allah meninggikan Dia. Allah meninggikan Dia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 27 ada tertulis begini. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ingat Mazmur 110 tadi? Ya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Di bawah kaki Yesus. Saudara-saudara sekalian, di dalam masa yang sekarang, 1 Korintus 15 mengajarkan kepada kita bahwa sekarang ini adalah masa ketika Tuhan Yesus sudah diangkat naik ke surga. Tuhan Yesus menjadi raja. Dia memerintah. Dan di dalam proses ini Bapa menghancurkan satu demi satu musuh-musuhnya. Dan kemudian menaklukkannya. Dan musuh yang paling terakhir yang akan ditaklukkan adalah maut itu sendiri. Ketika musuh itu sudah ditaklukkan, maka kita tidak akan lagi mengalami kematian. Itu janji daripada Bapa yang sudah dinyatakan di dalam Mazmur maupun 1 Korintus 15 ini. Tetapi penekanan dalam 1 Korintus 15 ini memberitahukan kepada kita sebuah rahasia, sebuah realita, bahwa Kristus sekarang sebenarnya sedang memerintah sebagai raja. Sebagai raja bagi umatnya. Dan umat Kristus ada tersebar di seluruh penjuru dunia. Dan kita dipanggil untuk menjadi saksi tentang Dia. Memberitakan betapa Allah mencintai manusia. Memberitakan bahwa Yesus Kristus sudah menebus manusia. Dan manusia tidak perlu lagi menjadi hamba daripada dosa ataupun dari maut. Saudara-saudara sekalian, Ibrani 5 ayat 9 berkata, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya itu, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Sungguh luar biasa, Tuhan. Yesus, Yeshua. Karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melakukan survei sedikit dalam kitab Injil, sejak saat itulah maka kita tahu bahwa perkataan-perkataan Tuhan Yesus ini adalah ya dan amin. Sebagai contoh, Markus 9 ayat 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Saudara-saudara sekalian, di dalam nama Kristus, maka sesungguhnya orang itu menyambut Allah sendiri, Allah Bapa sendiri. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nama Yesus menjamin kehadiran pribadi ilahi di tengah-tengah kita bersama.
Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahkan setan pun akan tunduk ketika kita berbicara di dalam nama Yesus Kristus. Dan ada terlalu banyak kesaksian orang-orang yang sudah mengalami peperangan dengan kuasa-kuasa spiritual ini, yang berkata, dalam nama Yesus, maka kuasa-kuasa kegelapan itu tidak punya kuasa untuk menentang mereka. Luar biasa sekali. Teman-teman, Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Wow. Ada kuasa yang sangat besar dalam doa karena nama Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Saudara-saudara sekalian, tanpa Roh Kudus kita tidak punya kuasa untuk melawan dosa. Tanpa Roh Kudus kita tidak punya kuasa untuk melawan roh-roh yang ada di udara ini. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menang menghadapi pencobaan dunia ini, kesulitan, tantangan, masalah di dunia ini. Dan kehadiran Roh Kudus itu dimungkinkan di dalam nama Yesus. Silakan teman-teman lihat gambar. Anda lihat orang duduk di kursi itu dengan begitu santainya, dan kemudian Anda lihat 3 orang itu yang menyembah dia sampai mencium lantai. Gambar itu adalah betul-betul gambar peristiwa di mana pemimpin-pemimpin suku Abisinia, yaitu Ethiopia, itu berlutut dan mencium lantai di depan raja terakhir dari Ethiopia. Saudara-saudara sekalian, saya melihat foto ini ya, saya berpikir, ya kita ini sudah tidak kenal budaya yang sebenarnya ketika peristiwa Alkitab sedang ditulis. Tetapi Anda bayangkan bahwa peristiwa ini, foto ini terjadi di awal abad ke-20. Begitulah mereka memperlakukan seorang raja. Saya mau bertanya kepada Anda, tahukah Anda makna dari Tuhan, kata Tuhan? Kata Tuhan itu adalah di dalam Perjanjian Baru berasal dari kata Kyrios, yang artinya Raja Penguasa Dunia. Saudara-saudaraku, sesudah saya menceritakan kepada Anda tentang kuasa yang ada di dalam nama dan pribadi Yesus Kristus, saya mau bertanya kepada Anda, maukah Anda menerima Dia sebagai Tuhan bagi hidup Anda? Dia yang sudah menderita untuk Anda, Dia yang sudah memberikan hidupnya untuk Anda. Maukah Anda menerima Dia sebagai Tuhan di dalam hidup Anda? Dan kepada Anda yang menjawab mau, maka saya menyampaikan kepada Anda, firman Tuhan sudah berkata berkali-kali, Tuhan menghargai ketaatan lebih daripada ibadah Anda. Tadi sudah dikatakan bahwa sesudah Dia mencapai kesempurnaan itu, semuanya sudah selesai, Dia kembali naik ke surga. Maka Dia menjadi pokok keselamatan bagi umat yang taat kepadanya. Saudara-saudaraku, terimalah Tuhan Yesus untuk pemerintah di dalam hatimu. Dia menjadi raja bagimu. Kau mau menundukkan diri dan kamu taat kepada Dia. Kau baca Alkitab yang berisi pengajaran-pengajaran dan perintah-perintahnya. Lakukan dengan taat. Maka sungguh engkau akan lihat kehadiran Tuhan dan semua janji-janji yang tadi kita baca itu akan diberikannya dan berlaku buat engkau. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Tuhan, yang terutama kami mengucap syukur karena Engkau mau memberikan diri-Mu kepada kami. Tuhan, aku berdoa untuk siapapun yang sudah bersama dengan kami pada saat ini, supaya Kau jamah hati mereka untuk mengenal Engkau secara pribadi, mengenal betapa indahnya Engkau. Tuhan, Engkau adalah Allah yang mau mengasihi kami, rela mengosongkan diri, rela untuk menderita bagi kami. Dan ya Tuhan, Engkau sekarang menjadi pokok keselamatan buat kami.
Engkau yang menjadi imam yang berdiri buat kami karena Engkau penebus kami. Engkau yang memegang kuasa maut, ya Tuhan, sehingga Engkau berkata bahwa Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu, kami akan hidup. Tuhan, aku berdoa supaya kami semuanya mengenal Engkau, supaya kami semuanya beriman kepadamu, dan mereka yang sudah beriman sungguh-sungguh menerima Engkau sebagai Tuhan yang memerintah hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, hal ini terjadi. Amin. Tuhan berkati. Hey, I'm so blessed. How about you guys? Dan I want to encourage you teman-teman bahwa firman Tuhan tidak akan pernah bisa mengubahkan kehidupan kita kalau kita hanya mendengar dan tidak melakukannya. Tapi justru ketika kita melakukannya, maka firman Tuhan dan kebenaran Tuhan akan berbuah dan menumbuhkan kehidupan kita semuanya. Nah, aku berdoa dan we pray bersama-sama bahwa kehidupan kita bisa menjadi terang Tuhan dimanapun kita berada dan berbuah. Dan the last one, I want to encourage you bagi teman-teman semuanya. Kita nggak mungkin bisa bertumbuh seorang diri saja. Oleh karena itu teman-teman, kita membutuhkan kelompok kecil dan small group di dalam kehidupan kita untuk bisa membantu kita bertumbuh bersama dari hari ke hari. Orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mensupport kita, mengingatkan kita dan menjaga kita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu teman-teman bisa mengisi link yang di bawah ini, description yang di bawah ini. Dan I want to encourage you untuk datang ke dalam small group yang ada. Maka kehidupan kita akan bisa bertumbuh secara konsisten dari waktu ke waktu. Dan kita berada di dalam akhir dari online service ini, Church on Air. Thank you for joining the Church on Air for this week. Dan I hope we can see you again next week. God bless you everyone.